Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi bersama saya, Nong Darol Mahmada. Sekarang ini sedang ramai soal kasus kekerasan seksual biadab dan bangsat banget yang dilakukan oleh Heri Wirawan, pemilik dan pengurus Pondok Tahfiz Al-Ikhlas, Yayasan Manarul Huda Antapani, dan Madani Boarding School Cibiru, Bandung. Kenapa saya bilang biadab dan bangsat? Karena korbannya adalah anak-anak santri yang usianya antara 13 sampai 16 tahun. Mereka tinggal di lembaga pendidikan itu, tujuannya kan buat belajar, mengaji, dan menghafal Al-Quran, malah dikerjain sampai hamil, bahkan ada yang melahirkan sampai 2 kali. Dari data yang saya dapat, ada 13 anak dengan 8 anak yang hamil dan melahirkan 9 bayi. Menurut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, ada 12 anak. Namun ada yang bilang masih banyak korbannya lagi, tapi takut untuk melaporkan. Sebenarnya kasus ini nggak sengaja saya temukan. Selasa lalu, saya ke Bandung, terus gak sengaja ketemu dengan Mary, Silvita, Michael, Irma, Balkis dari Komite Solidaritas Perlindungan Perempuan dan Anak PSI Bandung. Mereka ini baru selesai mengikuti pengadilan pelaku Heri Wirawan. Mereka juga udah 2 bulan ikut turun ke lapangan menengok dan membantu sebagian para korban. Saya penasaran, kemudian saya cari beritanya di Google. Saya kaget, gak ada sama sekali beritanya, padahal kasusnya biadab banget karena korbannya banyak, masih anak-anak, dan hamil dan melahirkan. Saya tanya, kenapa kok kasusnya gak ada di media? Teman-teman KSPPA di Bandung juga heran. Yang mereka dengar alasannya kenapa kasus ini ditutup katanya untuk melindungi korban. Tapi justru kata mereka, ketika mereka mendapatkan laporan dari orang tua dan saksi, mereka mengeluh karena nggak ada pemberitaannya sama sekali. Saksi dan orang tua korban juga khawatir nanti dianggap kasus ini kalau nggak diangkat akan dilupakan dan dianggap nggak ada kasusnya sama sekali. Kemudian saya minta izin ke teman-teman untuk membukanya. Saya minta diantar ke rumah penampungan tempat pelaku digerebek dan para korban diamankan polisi sejak Mei lalu. Meski awalnya saya merasa dilema, tapi selasa malam itu akhirnya saya tulis kasus ini di akun Twitter. Terus terang saya memang nggak bisa tidur membayangkan penderitaan korban. Pilu hati ini dan sedih banget ngebayangin para korban dan bayi-bayinya juga keluarganya yang banyak dari keluarga nggak mampu karena para korban ini miskin. Si pelaku mengeksploitasinya, memanfaatkan statusnya. Ada relasi kuasa di sini yang posisi korban tuh sangat lemah. Marah banget karena pelaku yang bangsatnya minta ampun ini kok ditutup-tutupi. Selain soal emosional tadi, alasan saya buka kasus ini karena saya khawatir kalau pengadilan kasus ini ditutupi dan nggak ada pemberitaan sama sekali akan membuat pelaku dihukum ringan, apalagi dia dianggap sebagai tokoh masyarakat. Ini seperti kekhawatiran orang tua korban juga. Hukuman ringan ini malah menurut saya akan membuat para korban dan keluarganya makin trauma, jatuh, dan menderita. Si pelaku kalau dia masih kuasa setelah menjalani hukuman yang ringan bisa merepresi kembali para korban, apalagi masih terikat karena ada anak si pelaku. Saya khawatir kalau nggak ada pemberitaan media dan diketahui publik, para korban yang masih anak-anak dan menjadi saksi buat pelaku di pengadilan karena alasannya takut dosa, pasti faktor ini yang selalu dicekoki ke para korban oleh pelaku karena ketergantungan hidupnya kepada si pelaku atau alasan lainnya nanti malah meringankan hukum si pelaku. Semua itu bisa saja terjadi kan, meski ini hanya kekhawatiran saya. Pemirsa Cokro TV, ternyata tweet saya viral dan responnya positif. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang ikut menyebarkannya. Besoknya media memberitakan pengadilan kasus ini.
Bahkan Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang selama ini mendampingi saksi dan korban bikin pernyataan bahwa ternyata para korban ini bukan hanya dieksploitasi secara seksual saja. Juga para korban dipaksa dan diperkerjakan sebagai kuli bangunan saat membangun gedung pesantren pelaku di daerah Cibiru, Bandung. Bayangkan anak-anak dipaksa dijadikan kuli bangunan. Dan tak hanya itu aja, pemirsa Cokro TV, pelaku ini juga mengeksploitasi secara ekonomi para korban dengan cara memakai nama para korban untuk menerima dana bantuan, misalnya dana BOS, program Indonesia Pinter, amal zakat, dan lain-lain. Setelah dibukanya kasus ini dan atas alasan tindakan pelaku memperkosa para santrinya ini, kemudian Kementerian Agama mencabut izin operasional pesantren Manarul Huda milik pelaku. Selain itu, pesantren Tahfiz Quran yang diasuh pelaku juga ditutup. Kita jadi tahu kenapa awalnya kasus ini ditutupi. Bukan hanya sekedar alasannya melindungi korban, tapi mungkin juga karena pelakunya dianggap sebagai tokoh agama yang dikhawatirkan kalau ini dibuka akan berpengaruh pada pesantren secara keseluruhan. Padahal pemahaman seperti itu salah besar. Justru kita harus membuka kasus seperti ini agar tokoh agama, baik itu kiai, ulama, ajengan, ustadz, guru, tidak tercoreng namanya karena ulah dan tindakan Heri Wirawan yang bejat ini. Citra baik pesantren harus diselamatkan dari tindakan dia. Udah betul Kementerian Agama setelah kasus ini dibuka bertindak cepat menutup semua lembaga milik pelaku karena cuma dijadikan modus kebejatan dan kejahatan dia. Sekarang kasusnya masih bergulir di pengadilan. Kita semua berharap agar dihukum seberat-beratnya. Misalnya dengan hukuman kebiri berdasarkan peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2020. Kenapa saya setuju dia dihukum kebiri? Karena kejahatannya yang luar biasa dan dia masih muda, sekarang usianya 36 tahun. Kalau dia hanya dihukum maksimal 15 tahun tanpa potongan hukuman misalnya, maka dia akan keluar dari penjara sekitar usia 52 tahun. Dia masih sangat berbahaya. Dan bisa ada lagi korban-korban berjatuhan seperti sekarang ini. Saya juga berharap kejahatan dia yang lain seperti mengeksploitasi ekonomi dan korupsi dana bantuan yang memakai nama para korban juga diusut tuntas oleh pihak aparat. Ayo kita terus dampingi korban dan kawal terus kasusnya agar si Heri Wirawan ini dihukum seberat-beratnya. Sekian, saya Nong Darul Mahmada. Terima kasih.